Kalau akhirnya 56, 57 teman-teman ini masuk ke polisi, itu artinya, ini mesti betul-betul Pak Presiden mengerti, KPK mesti dibubarkan. Harun Al-Rashid, karena saya akhirnya berkenalan denganmu. Karena saya kenal betul Harun yang lain, yang lebih terkenal namanya, tapi namanya busuk. Ada Harun yang hari ini baru dikenal karena dia terpaksa harus memperkenalkan diri untuk menguji sistem moralitas di dalam lembaga-lembaga negara. Menguji sistem moralitas. Sekarang saya masuk pada soal sistem moralitas itu. Heboh tentang tes wawasan kebangsaan udah selesai. Dan kesimpulannya diambil langsung oleh negara, yaitu memecat. Jadi bayangkan negara menyimpulkan bahwa 56 atau 57 manusia ini tidak bermutu secara etis, berbahaya secara ideologis, tidak menambah integritas. Oleh karena itu statusnya dipecat. Kan itu adalah status moral yang akan diingat terus di dalam semua dokumen kenegaraan. Karena ini adalah keputusan tata usaha itu, bahwa dinyatakan tidak lulus. Di belakang kalimat tidak lulus, publik punya memori, yaitu tidak lulus karena Taliban. Ini juga nggak bisa dihapus. Sesuatu yang dicetak di dalam status administrasi, yaitu dipecat, tidak bisa dihapus. Sesuatu yang dicatat di dalam memori publik, yaitu Taliban, juga tidak bisa dihapus itu. Jadi bayangkan misalnya, kalau terjadi keadaan sekarang, bahwa oke, Anda kalian tidak bermutu, Taliban, orang yang bercelah, lalu dipindahkan ke kepolisian. Ini bukan operasi tangkap tangan, ini operasi tukar tambah, OTT juga namanya itu. Coba saya bikin penilaian ya, berdasarkan keterangan Harun Al-Rashid tadi, Harun yang putih, ada Harun yang hitam itu. Akhirnya kita mesti memilih. Ada pilihan yang diajukan oleh Kapolri, saya kunci dulu di situ. Pak Sigit menganggap bahwa 56 orang ini justru bermutu. Karena itu polisi membutuhkan. Dengan kata lain, yang tersisa di KPK tidak bermutu. Sekarang kita tahu sejarah, genealogi dari KPK. KPK dibentuk justru karena kepolisian tidak bermutu. Di awal reformasi, kita sama-sama masyarakat sipil, saya di LBH berupaya terus untuk menjaga KPK itu. Bertahun-tahun saya ikut menulis kurikulum, mungkin sampai 10 tahun lalu saya masih mengajar di sekolah-sekolah yang dibikin KPK tuh, di Jogja sampai Kalimantan, bahkan ada dulu kita mengajar bahkan dari SMA tentang etika publik versus korupsi itu. Saya mengajar itu. Ada yang versi mahasiswa, ada yang caleg-caleg baru partai politik. Saya mengajar. Mungkin 5-6 kali kita latihan itu. Jadi saya tahu watak KPK itu memang berubah. Dari keinginan untuk mempertahankan standar moralitas, sekarang dia betul-betul di depan publik immoral, tidak lagi punya standar. Kenapa? Karena presiden menyetujui standar itu diubah-ubah. Demi kepentingan presiden, maka dipaksakan untuk dipecat. Oke, selesai satu paket. Demi kepentingan presiden untuk menyelamatkan muka, karena dikepung oleh mahasiswa, maka dia menyetujui yang dua dipecat ini dipindahkan ke kepolisian. Ini yang disebut sebagai pilihan moral. Bukan antara baik dan buruk, ini antara buruk dan buruk. Di situ masalahnya. Itu kalau saya ulas itu secara filosofi, saya beri mata kuliah itu tentang bagaimana mesti ambil sikap di dalam dua dilema yang antara baik dan baik atau antara buruk dan buruk. Karena problem etika bukan antara baik dan buruk.
Tetapi antara baik dan baik mesti putuskan yang mana itu? Antara buruk dan buruk mesti putuskan di mana? Jadi problem etis itu ada di dalam dilema untuk menimbang dua hal yang setara. Kalau antara baik dan buruk nggak ada problem moral. Saya langsung tahu ini baik ini buruk. Jadi saya ulangi tadi, Kapolri menganggap bahwa teman-teman ini yang disingkirkan dari KPK bermutu karena itu ditampung oleh Kapolri. Kan Pak Sigit pasti lakukan reasoning, analisis yang dalam. Dia hitung ini akibatnya apa. Tetapi kita tahu bahwa, dan ini yang penting, kalau akhirnya 56, 57 teman-teman ini masuk ke polisi, itu artinya, ini mesti betul-betul Pak Presiden mengerti, KPK mesti dibubarkan. Karena polisi udah berubah menjadi institusi bermutu. Publik pasti akan mendukung itu, karena publik nggak menganggap 56 ini nggak bermutu. Publik ikut di dalam situasi moral baru yang menganggap bahwa ada pengkhianatan dan ada pelecehan integritas di KPK. Jadi ini saatnya KPK dibubarkan. Karena nggak diperlukan lagi. Karena publik menganggap lebih baik 56 orang ini bekerja untuk membantu kepolisian ketimbang percaya pada yang tinggal di KPK. Di situ pilihan moralnya. Jadi saya pasti setuju kalau 56 orang ini pindah ke kepolisian, tapi dengan satu prinsip bahwa itu membuktikan KPK tidak lagi diperlukan. Mari kita bikin baik aja polisi kan dan kejaksaan. Kan itu dulu intinya kan, kita bikin KPK bukan untuk seumur hidup, tapi sebagai lembaga pembantu, auxiliary body. Jadi sekarang kembalikan pada publik. Publik mau tetap menganggap bahwa ini yang bermutu, atau Presiden mau bilang bahwa ini hanya dititipkan tuh sebagai ASN, nggak punya fungsi reserse tuh. Nah, dilema ini yang mestinya nggak terjadi kalau Presiden ketat di dalam prinsip integritas. Dia juga nggak ngerti apa yang dia melakukan. Karena itu saya ambil kesimpulan bahwa kasus ini kasus yang sangat politis. Presiden mau menang dua-duanya tuh. Dia berhasil menyingkirkan, tapi dia juga berhasil menjadi seolah-olah penyelamat. Di publik dianggap bahwa Anda Presiden, Anda itu munafik karena prinsip Anda bisa berubah dari menganggap ini adalah bajingan, sekarang dianggap ini adalah bermutu. Kan itu dilema kita tuh yang hanya bisa diselesaikan kalau kita bikin diskusi tajam dan tanpa kepentingan. Kita hanya mau uji bangsa ini status moralnya tinggi apa rendah gitu. Pasti tinggi. Bangsa ini dipimpin oleh seorang presiden yang status moralnya tinggi apa rendah? Pasti rendah tuh.